Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Nah, perkenalkan, nama kakak Siti Alwia, kelas PM01, NIM 18470410003. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan mengenai materi tentang energi. Nah, mengenai penjelasannya, silahkan simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, pengertian energi secara umum. Pengertian energi secara umum adalah suatu kerja yang dapat dilakukan oleh gaya tertentu, seperti gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, dan lain-lain. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan, di mana kemampuan ini diukur dengan variabel waktu dan besarnya usaha yang dilakukan. Selain itu, energi adalah bagian dari suatu benda tetapi tidak terikat pada benda tersebut. Dalam ilmu fisika, energi merupakan properti fisika dari suatu objek yang dapat berpindah melalui interaksi fundamental, yang bisa diubah bentuknya namun tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi bisa dirubah bentuknya. Energi juga disebut tenaga satuan energi. Nah, satuan energi menurut Satuan Internasional adalah disingkat dengan simbol J atau Joule. Yang kedua, pengertian aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya, dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, ke konsumen primer atau herbivora, kemudian ke konsumen tingkat tinggi atau karnivora sampai ke sakroba. Aliran energi juga dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkat tropik ke energi tingkatan berikutnya. Pada proses perpindahan energi, selalu terjadi pengurangan jumlah energi setiap melalui tingkat tropik. Makan memakan. Nah, energi dapat berubah menjadi bentuk lain seperti energi kimia, energi mekanik, energi listrik, dan energi panas. Perubahan bentuk energi menjadi bentuk lain dinamakan transformasi energi. Nah, aliran energi dalam ekosistem sebenarnya hampir serupa, hanya berbeda organisme. Nah, adapun aliran energi dibagi menjadi dua, yaitu aliran energi di darat dan aliran energi di perairan. Yang ketiga, dampak penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan, yaitu ada energi angin. Energi angin merupakan sumber daya energi yang ramah lingkungan, di mana penggunaannya tidak mengakibatkan emisi gas buang atau polusi yang berarti ke lingkungan. Penggunaan ladang angin sebagai pembangkit listrik membutuhkan luas lahan yang tidak sedikit. Penggunaan lahan untuk pembangkit angin. Nah, pembangkit angin dapat mengurangi lahan pertanian serta pemukiman. Adanya pembangkit listrik, tenaga angin ini dapat mengganggu migrasi populasi burung dan kelelawar. Pembangunan pembangkit angin pada lahan yang bertanah kurang bagus juga dapat menyebabkan rusaknya lahan di daerah tersebut. Ladang angin
lepas pantai memiliki masalah tersendiri yang dapat mengganggu pelaut dan kapal-kapal yang berlayar. Nah, konstruksi tiang pembangkit listrik tenaga angin dapat mengganggu permukaan dasar laut. Hal ini terjadi dengan konstruksi di lapas pantai adalah terganggunya kehidupan bawah laut. Selanjutnya, energi surya. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Energi matahari digunakan untuk daya utama dalam panas panel surya. Panel surya akan mengonversi energi foton yang dikeluarkan oleh matahari menjadi listrik. Pantulan cahaya matahari dari panel surya yang berbahaya bagi makhluk hidup. Jika ada burung maupun serangga yang terbang di dekat panel surya tersebut, maka akan mengakibatkan kematian. Panel surya dapat mengurangi ketersediaan air tanah maupun air permukaan yang ada. PLTS memerlukan air untuk pembersihan konstruktor secara rutin. Begitu juga dengan pendinginan turbin dan generator, sehingga air yang dibutuhkan untuk pengoperasian dan pemeliharaan panel surya jumlahnya sangat besar. Dan selanjutnya adalah pembakaran fosil. Nah, polutan yang dihasilkan pada pembakaran fosil merupakan faktor terbesar terjadinya asap, hujan asam, dan pemanasan global dan perubahan iklim. Polusi lingkungan telah melampaui batas ambang di mana menjadi ancaman yang serius bagi tanaman, satwa liar, dan kesehatan pada manusia. Materi yang keempat adalah cara menghemat energi. Nah, adapun cara menghemat energi yang pertama adalah menggunakan lampu hemat energi. Nah, yang kedua, mematikan lampu saat sudah tidak dipakai. Yang ketiga, mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari. Yang keempat, menggunakan kulkas dengan freon ramah lingkungan. Yang kelima, memanfaatkan pencahayaan alami. Yang keenam, menggunakan fasilitas transportasi umum. Yang ketujuh, menggunakan air secukupnya. Yang kedelapan, tidak membiarkan charger smartphone semalaman. Yang kesembilan, menggunakan timer pendingin ruangan. Yang kesepuluh, memakai pakaian sesuai kondisi cuaca. Yang ke-11, memanfaatkan energi alternatif. Yang ke-12, memasak dengan air yang secukupnya. Dan yang terakhir, merawat peralatan listrik secara teratur. Materi yang terakhir adalah energi berkelanjutan. Nah, energi berkelanjutan adalah penyediaan energi yang berkelanjutan dengan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknologi yang mempromosikan energi berkelanjutan yang termasuk sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, energi surya, energi angin, tenaga ombak, energi panas bumi,
fotosintesis buatan dan tenaga pasang surut, dan juga teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi. Nah, sekian dari penjelasan materi terkait energi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.